Sholian ala Rasulillah amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah sekalian, alhamdulillah atas nikmat Allah kita sekalian masih diberi sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu menambahi kenikmatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah diberi kesehatan oleh Allah. Apa balasan kita kepada Allah kecuali hanya mengabdikan diri kepadanya, termasuk diantaranya kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, kemudian mendengarkan pengajian meskipun dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan dengan ngaji kita menyebabkan Allah selalu meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlu diangen-angen sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdal, ayul a'mali ahabbu ilallah. Qala Nabi adwamuha wa in qalla. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasul, amalan apa yang paling baik, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Jawab Rasul sederhana, yaitu adwamu wa in qalla, amalan yang rutin meskipun sedikit. Nah ini mari kita angen-angen ya rahmatullah. Kita sekalian selama bulan Ramadan, 1 bulan penuh itu qiyamul lail kita, sholat malam kita minimal 23, atau ada yang memang ada yang 11 rakaat. Tapi itu termasuk banyak kan Pak ya, termasuk banyak. Itu kita laksanakan dengan mudah, gampang, ringan kita kerjakan. Juga Al-Quran kita sehari semalam ya 1 juz, itu pun ringan jika kita laksanakan di bulan Ramadan. Ringan, sebabnya setan itu diikat oleh Allah, tidak ada gangguan kecuali dari nafsunya sendiri. Boleh jadi kita sekalian amal yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu kurang baik meskipun banyak, jumlah qiyamul lail banyak, bacaan kita Al-Quran juga banyak, bisa jadi kurang baik. Karena apa? Kembali kepada sabda Rasulullah tadi. Kata Rasulullah SAW kan amalan yang paling baik, paling dicintai oleh Allah kan istiqomah, adwamuha, terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu kita koreksi masing-masing selama bulan Ramadan ini, karena kita mengartikan bulan Ramadan itu kan
sebagai cara beribadah. Bukan termasuk bulan Ramadan itu kita artikan termasuk 12 bulan. Dari Ramadan termasuk 12 bulan. Ya kita boleh jadi kita selama tinggal dengan Ramadan. Kalau Ramadan itu kita maknai dengan cara kita beribadah, maka kita selamanya menjadi Ramadan. Cuma nanti ada dalil khusus Ramadan itu ditingkatkan berapa kali. Tapi amalan yang di selama Ramadan itu kita bawa terus. Jadi tidak pernah ditinggal oleh Ramadan amalannya kita, cara beribadahnya. Sebagaimana bulan Ramadan kan tidak ada bedanya. Pak, bisa juga ada yang berkata, Pak, bulan Ramadan itu kan ringan. Yo, memang ringan. Tapi bagaimana kalau kita sudah tinggal, bahkan sudah ditinggal Ramadan di bulan Syawal ini, berapa hari setelah Ramadan ini, berapa jumlah rakaat sholat malam kita? Bisa juga ada yang tidak ada ya, itu ya. Itu. Kalau kita di bulan Syawal setelah Ramadan ini tidak melaksanakan sama sekali, ya bisa jadi amalan kita selama Ramadan itu belum baik. Wong sekarang tidak belas. Begitu pula Al-Quran kita ada yang pokoknya minimal selama bulan Ramadan itu sehari semalam 1 juz minimal. Tapi setelah itu Al-Quran kita tutup. Nah, bisa juga yang kita amalkan selama bulan Ramadan itu kurang baik. Sebab amalan apa yang paling baik adalah adwam wa ingkola. Amalan yang rutin, terus menerus, meskipun sedikit. Nah, bisa juga kita sekalian mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW karena wa'ikola tadi melaksanakan di bulan Ramadan sebanyak itu. Bagaimana setelah Ramadan? Jangan sampai kita merasa berat sehingga tidak melaksanakan sama sekali. Jangan. Bahkan itu kurang baik temenan. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi terus menerus lebih baik daripada banyak tapi menghilang. Ya mulai banyak selama bulan Ramadan tapi menghilang gablas. Berapa hari setelah Ramadan? 4 hari ya bulan Syawal ini. Itu berapa kali kita melaksanakan qiyamul lail? Berapa rakaat tiap malam? Kita berat melaksanakan di luar Ramadan, melaksanakan sholat malam 23 rakaat atau 11 rakaat minimal. Jangan sampai kita sekalian meninggalkan 2 rakaat ditambah witirnya. Jangan sampai meninggalkan 2 rakaat dan ditambah witirnya, jangan sampai. Boleh kita melaksanakan kita selama bulan Ramadan itu Quran kita sehari semalam itu 1 juz. Jangan sampai selama ditinggal Ramadan itu 11 juz. Jangan. Minimal ya ayat ini bisa 1 ayat. Mau 1 ayat. Buka ayat kesuwen. Mau 1 ayat lebih. Singkat bacanya, tapi kita berusaha untuk 1 makro saja. 1 makro itu kan haltenya. 1 makro itu tempat berhentinya kita membaca Al-Quran. Itu jangan sampai kita sekalian meninggalkan sama sekali. Karena apa? Sedikit tapi terus menerus lebih baik daripada banyak lalu menghilang. Ini koreksi bagi kita masing-masing. Mono jerene hari kemenangan. Menang dari Idul Fitri jadi hari kemenangan. Menang dari mana? Belum ada tes-tesan. Menang ndaknya itu selama 11 bulan yang akan datang.
Kita selama bulan Syawal ini saja bolong berapa hari kita tidak melaksanakan salat malam, bolong berapa hari kita tidak melaksanakan membaca Al-Quran. Nah itu saja. Kalau kita hari kemenangan mengaku menang, ya jangan sampai putus. Harus terus menerus meskipun sedikit. Beda dengan makhluk-makhluk selain manusia. Selain manusia itu memang dijadikan oleh Allah itu ada yang tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa ma fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ada yang dijadikan oleh Allah terus menerus bertasbih, termasuk langit dan bumi bertasbih, dan apa-apa yang di sekitarnya, apa-apa yang di dalamnya selalu bertasbih. Ada yang bersujud, alam taro anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihil adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Ada yang selalu dijadikan oleh Allah selalu bertasbih. Selalu loh, ini bukan bertasbih, bukan selalu bertasbih, sebab yusabbihu selalu bertasbih, yasjudu selalu bersujud. Ada makhluk apa yang dijadikan itu, cuma manusianya saja yang wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihil adzab. Sebagian saja yang selalu bertasbih, selalu bersujud manusia itu, dan sebagian besar harus menerima siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab tidak melaksanakan itu. Makanya kita sekalian sebagai hamba Allah, mengaku hamba Allah, dan memang Allah mengatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Memang Allah menyatakan bahwa manusia itu dijadikan oleh Allah memang sebaik-baiknya makhluk. Nah, kenapa sebaik-baiknya makhluk kok makhluk yang lain justru yang mungkin protes? Pada kita semua makhluk yang paling baik, kenapa Allah menentukan melalui Rasulnya hari-hari atau waktu yang paling baik di akhir sepertiga akhir malam? Kenapa manusia banyak yang tidur, sementara makhluk selain manusia justru membangunkan kita? Contoh kata Rasulullah, la tasubbudik, janganlah kamu misui ayam jago. Fa inau yuqidu lis-shalah, sesungguhnya ayam jago adalah membangunkan kamu untuk sholat. Loh, kenapa harus dibangunkan oleh makhluk selain manusia? Padahal manusia terbaik. Mungkin itu protesnya makhluk yang lain. Itu para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kembali kepada amalan yang terus menerus tadi. Sepertinya banyak orang yang bisa dikatakan oleh guru kita, Yai Kyai Ulumuddin, dari guru-gurunya itu kan kun abdallah wala takun abda Ramadan fastamir lima bada'ta fihi. Jadilah hamba Allah, tapi jangan kamu menjadi hamba Ramadan. Kan terbukti bahwa Ramadan toh qiyamul lail sampai 23 rakaat. Setelahnya itu 14. Nah, ini kan menghilang gitu. Itu berarti ini waktu yang paling baik. Berarti ibadahnya gertu, ibadahnya semangat. Tetapi kalau Ramadan habis, makanya di awal tadi kan jangan memanai Ramadan itu sebagai di antara 12 bulan, jangan. Tapi manailah Ramadan itu dengan cara ibadah kita kepada Allah. Berarti fastamir lima bada'ta fihi. Kun abdallah, jadilah hamba Allah, wal takun abda Ramadan. Jangan jadi hamba Ramadan. Fastamir
fima bada'ta fihi, lanjutkanlah, teruskanlah apa yang kita mulai di bulan Ramadan, apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Kita tahu Ramadan betapa ringannya di saat kita Ramadan menjalankan amalan-amalan sunnah, betapa ringannya itu. Tetapi selain atau di luar Ramadan berat sama sekali. Soal di luar Ramadan dan sholat malamnya sampai 23 penabut. Di luar Ramadan kita sholat malam ada yang 11 rakaat kan apa? Gitu. Maka kembali lagi, jangan sampai meninggalkan 2 rakaat terus menerus kita lakukan. Kadang-kadang ya bangun ya Wan, ya kerungu ya Wan, apa malah nyetel di masjid-masjidnya, nyetel radio Yasmaro kan kena ditengeri ya. Apa cuma di dalam Ramadan imsa kurang kan. Kalau di luar kan tetap ya itu mari puji-pujian, terus apa bacaan juz amma itu mulai terakhir, mulai Inna Anzalnya sampai Anas kan kena ditengeri. Mari Anas, terus kalau Ramadan imsak sudah habis, kira-kira 10 menit lagi tarhim di dalam itu kan kena ditengeri. Itu di bulan Ramadan, di luar Ramadan ya itu mendengarkan radio-radio di masjid-masjid yang dekat rumah kita. Yo mendengar, bangun yo ngelilir, tapi jangan bangun untuk nang kamar mandi lo cabut yo setan balik mana sebenarnya. Bangun sudah, bangun terus bangun tengok-tengok pisan. Jadi ini setan lah pokok bangun satu turu mana dikandani setan. Arek nurut, oh iya turu mana. Wai tarhim itu kan kurang 8 menit atau 9 menit atau 10 menit. Bangun misalnya lapo kontangi iki se tarhim sian se ado arek nurut arek turu mana. Mari ngono adzan wis krungu, jange bangun, setane ngomong, "Si adzan dulu, si ado puji-pujiane barang si ado." Areke nurut, areke turu maneh. Sampai komat. Komat yo dikandani. Si komat yang mari sholat berjamaah, sholat tau dhewe, yo nurut, areke turu maneh. Dadi kapan sholate? Itu. Itulah para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, keadaan kebanyakan manusia, kebanyakan mau kono belok, no kini kono, atau kono sing ngono iku. Tetapi kita ingat bahwa amalan baik adalah amalan yang rutin, meskipun sedikit. Kita tidak bisa mempertahankan banyaknya di luar Ramadan. Pertahankanlah sedikitnya itu. Ini kabar dari Rasulullah, kabar gembira. Nggak bisa mempertahankan banyaknya jumlahnya, ya kita pertahankan rutinnya. Kita tidak bisa mempertahankan banyaknya Al-Quran berapa juz selama bulan Ramadan, tidak bisa mempertahankan, tapi rutinnya yang kita pertahankan. Kalau begitu termasuk amalan kita adalah amalan yang terbaik, sebab rutinnya tadi. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sudah 20 menit ini. Itu lah, ini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini muhasabah diri kita masing-masing. Berarti sudah berapa hari ini setelah Ramadan itu kita bolong berapa hari? Gitu. Sholat malamnya, Al-Quran kita berapa, bolong berapa. Artinya kita tidak bangun sama sekali, bangun ada subuh tok. Al-Quran pun kita lupakan. Jangan jamaah Allah. Jadi termasuk
kita menjadi mengaku orang yang baik, maka mestinya mempertahankan apa yang kita amalkan selama bulan Ramadan, meskipun hanya mempertahankan rutinnya saja, karena rutin itu juga termasuk amalan yang paling baik meskipun sedikit. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat walafiat oleh Allah, diberi kekuatan agar bisa meneruskan amalan kita selama bulan Ramadan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.